Di sebuah hutan, hiduplah berbagai macam hewan. Ada hewan yang besar dan ada hewan yang kecil. Mereka hidup damai dan tenang. Pada suatu ketika, saat itu terjadi musim panas, semua daun dan rumput hidup dengan subur. Keadaan tersebut membuat semua aktivitas dilakukan dengan bahagia dan penuh semangat. Salah satu hewan yang menikmati musim itu adalah seekor belalang yang pemalas. Oh, matahari, angin, dan rumput. Ini sangat indah untuk dinikmati. Hahaha, musim panas telah tiba dengan rumput dan buah-buahan yang menambah nikmat dalam hidup. Dia tadi adalah Raffi. Raffi merupakan belalang yang suka bernyanyi, menari, bermain, dan tidak berbuat apa-apa. Dia sangat menyukai musim panas dan rumput yang hijau. Raffi adalah belalang yang bahagia. Ketika Raffi tengah menyusuri hutan, ia bertemu dengan buah pisang dan takut pada pisang yang sedang berjalan dengan sendirinya. Kenapa buah ini dapat berjalan sendiri? Apakah dia akan menyerangku? Tolong, hentikan. Aku sangat ketakutan. Jangan takut Raffi, ini aku Putri Semut beserta pasukanku. Wahai Baginda Putri Semut, apa yang sedang kalian lakukan dengan membawa buah ini? Perintahku dan pasukanku untuk membantu rakyat. Di mana kalian akan mengumpulkannya, wahai Putri? Di lubang itu, lihat ke sana. Putri menunjuk ke arah lubang yang menjadi kerajaan semut. Di sana, belalang melihat banyak sekali barisan-barisan semut yang membawa bahan makanan. Ada yang membawa wortel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Wahai Putri, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian mengumpulkan makanan ke dalam tanah? Apakah buah itu telah berbuat jahat? Oh tidak sama sekali. Kami menyimpan bahan makanan. Nanti ketika musim panas akan segera selesai dan musim dingin akan segera tiba, maka seluruh penduduk kerajaan tidak akan merasa kelaparan. Ya, itu benar sekali. Ketika musim dingin tiba, daun-daun dan buah-buahan akan hilang. Kami bersiap untuk itu atau kami mati kelaparan. Raffi, kau juga harus mengumpulkan bahan makanan karena sumber makanan akan menghilang. Wahai Putri, aku adalah belalang yang bertubuh besar. Aku tidak perlu takut untuk kelaparan karena aku akan mencari makanan. Aku dapat mengumpulkan makanan yang kalian kumpulkan berhari-hari dalam waktu sebentar saja. Setelah saat itu, aku akan menikmati angin dan berbaring di pinggir sungai. Putri dan pengawal tahu kalau Raffi telah membuat kesalahan. Tapi mereka tahu kalau Raffi tidak mau mendengarkan. Mereka hanya bisa mendoakan dan melanjutkan perjalanan. Isi kerajaan itu makhluk yang aneh. Mereka akan melewati musim ini. Musim dingin bukan akhir dunia. Kita tidak akan mati, pasti akan ada sesuatu untuk dimakan. Kenapa khawatir tentang hari esok? Raffi tidak peduli dengan saran yang telah diberikan oleh Putri dan pengawal. Dia hanya melompat-lompat menghabiskan waktu sepanjang hari dengan memakan rumput. Selama seminggu, Raffi semakin gemuk. Pada suatu hari, saat Raffi sedang berbaring di atas rumput yang tebal, dia
Ia melihat putri dan pengawal sedang membawa ranting dan daun-daun. Wahai Tuan Putri, apa ini? Kemana kalian akan membawa daun dan ranting ini? Kami membawa ini untuk menghangatkan badan selama musim dingin. Kau juga harus melumpuhkannya, Raffi, karena musim dingin akan lebih dingin. Haha, musim dingin akan selalu dingin, Putri. Tidak perlu khawatir karena aku seorang diri. Aku akan menemukan sesuatu. Aduh, kakiku. Oh Putri, apa yang terjadi? Kakiku sakit, aku tidak bisa berjalan. Oh kemarilah, kami akan mengantar Putri pulang. Tempat tujuan kita terlalu jauh. Lagian engkau harus membawa ranting. Tenang Tuan Putri, Putri bisa duduk di punggungku dan aku akan membawa Putri pulang. Oh benarkah kau akan melakukan itu? Kenapa tidak Tuan Putri? Sesuatu kehormatan aku bisa membantumu. Ayo Putri naik ke punggungku. Raffi terbang dengan Putri di punggungnya. Putri sangat bahagia karena bisa merasakan terbang, melihat pemandangan hijau, air terjun, dan juga sungai. Putri merasakan angin di wajahnya. Saat mereka tiba di rumah, Raffi melihat ratusan semut sedang membawa daun dan melemparkannya ke lubang. Raffi pun duduk dan Putri turun dari punggung Raffi. Terima kasih Raffi, engkau telah membantuku. Oh, oke Tuan Putri. Aku harap Putri menikmati perjalanan tadi. Aku pamit pergi. Jaga baik-baik kakimu, Putri. Hari-hari berlalu dan musim panas akan pergi dan daun-daun mulai berjatuhan serta rumput-rumput sudah mulai berubah warna dan Raffi bertambah gemuk setiap harinya. Ia berbaring di sekitar air dan bersantai di atas daun yang kering, melihat langit yang cerah memakan sisa rumput yang tersisa. Aku tidak melihat Putri Semut dan pasukannya lagi. Mungkin mereka mengikuti saranku, memutuskan untuk menikmati musim panas yang tersisa sekarang. Mereka melewati banyak sekali kesenangan. Lalu musim dingin pun tiba. Rumput hijau dan buah-buahan telah hilang. Raffi mencari-cari daun hijau tapi tidak menemukan. Ia mencari tempat yang hangat, tapi salju telah menutupi tanah yang hangat hingga berlapis-lapis. Seminggu berlalu, Raffi semakin kurus dan lemas tiap harinya. Dia tidak memiliki tempat tinggal dan makanan. Lalu dia ingat bahwa Putri dan pengawal pernah membawa makanan yang banyak ke dalam kerajaan, yakni di bawah tanah. Ia mencari-cari tempat kerajaan semut dan menemukannya. Lalu si Raffi mengetuk pintu kerajaan. Ada yang bisa mendengarku? Siapa itu? Raffi, apa yang terjadi padamu? Sangat dingin di luar sini. Aku lapar. Kau punya tempat dan makanan untukku? Oh, Putri dan aku kan pernah bilang padamu kalau musim dingin itu selalu dingin. Bukankah engkau yang menertawakan kami dan kau selalu berkata, mengapa mengkhawatirkan hari esok? Lalu apa yang terjadi? Aku sangat mengerti kesalahanku. Seharusnya aku bersiap untuk musim dingin. Mohon beri aku makanan. Kami ingin membagi makanan kami, akan tetapi tempat ini terlalu kecil, kau tidak akan bisa tinggal di sini. Tapi aku... Apa yang terjadi padamu? Raffi tiba-tiba jatuh pingsan. Semua pengawal dan ratu pun mendengarkan suara itu sehingga keluar dari dalam kerajaan. Oh tidak, kita harus menolongnya. Dia akan kelaparan. Pada waktu itu dia pernah menolongku saat kakiku sedang sakit, yang mulia. Bawa beberapa daun dan balut dia. Ayo cepat bangunkan rumah kecil untuknya dari batang yang kita punya. Itu akan menghangatkannya.
kita punya cukup makanan kan? Kita bisa berbagi dengannya. Para pasukan semut membaluti Raffi dengan daun yang hangat. Mereka dengan sigap membuat rumah yang kecil dari ranting untuk Raffi tinggal di dalamnya. Mereka membuat sup yang hangat dan buah-buahan. Lalu Raffi kembali sehat. Terima kasih Yang Mulia Ratu dan Tuan Putri. Terima kasih telah menolongku. Aku sangat berterima kasih kepada kalian. Engkau adalah serangga yang baik, Raffi. Kau telah membantu putri saat ia mengalami kesulitan. Akan kami bantu engkau saat musim dingin ini. Tapi ingat, selalu bersiap-siap untuk hari esok. Aku tahu itu Yang Mulia. Kau jangan khawatir. Aku akan selalu bersiap untuk hari esok. Jangan jadi pemalas. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita Belalang dan Kerajaan Semut tadi adalah jangan meremehkan usaha orang lain. Rajinlah menabung dan kerja keras agar mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang.